Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pendekatan dan model pelayanan bimbingan konseling pola 17+. Sebelum kita membahas materi, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Anissa Fatmala Dewi dengan NIM 19045117, Windy Trinaya Gusti dengan NIM 19231096, Rahmadita Afmelda dengan NIM 19231139, dan Gary Lukiansah dengan NIM 19016158. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, terutama orang tua memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki peserta didik untuk memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Selanjutnya yaitu tahapan administrasi layanan orientasi. Tahapan administrasi itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama, format lapangan. Format ini ditempuh apabila peserta layanan atau siswa melakukan kegiatan keluar kelas atau ruangan dalam rangka mengakses objek-objek tertentu yang menjadi isi layanan. Melalui format ini, peserta atau siswa mengunjungi objek-objek yang dimaksud. Yang kedua, format klasikal. Dalam format ini, kegiatan layanan orientasi dilaksanakan di dalam kelas atau ruangan. Objek-objek yang menjadi isi layanan dibawa ke dalam kelas atau ruangan dalam bentuk contoh-contoh, ilustrasi gambar, film, tampilan video, dan lain sebagainya. Isi layanan ini disajikan, dipersepsikan, dicermati, didiskusikan, diperlakukan secara bebas dan terbuka. Yang ketiga yaitu format kelompok. Secara umum polanya sama dengan format klasikal, yaitu dilakukan secara berkelompok dan terdiri atas sejumlah peserta yang terbatas. Misalnya 5-8 orang. Melalui format ini lebih memungkinkan dilakukannya akses yang lebih intensif terhadap objek layanan. Selain itu, layanan ini juga dapat memanfaatkan dinamika kelompok sehingga hasil layanan dapat lebih optimal. Yang keempat, format individual. Berbeda dengan format kelompok, format ini merupakan format khusus dilakukan terhadap individu-individu tertentu. Isi layanan juga bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Yang kelima adalah format politik. Dengan format ini, konselor atau pembimbing berupaya menghubungkan dan mengaktifkan pihak-pihak di luar peserta layanan untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang memudahkan pelaksanaan layanan dan menguntungkan peserta layanan. Pihak-pihak yang dihubungi tertentu yang terkait dengan isi layanan. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan layanan orientasi. Di antaranya, yang pertama perencanaan. Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah seperti menetapkan objek orientasi yang akan dijadikan isi layanan, menetapkan peserta layanan, menetapkan jenis kegiatan termasuk format kegiatan, menyiapkan fasilitas termasuk penyaji, narasumber, dan media, menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap ini, hal-hal yang dilakukan adalah mengorganisasikan kegiatan layanan, mengimplementasikan kegiatan tertentu, termasuk implementasi format layanan dan penggunaan media. Yang ketiga, evaluasi. Hal-hal yang dilakukan adalah menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengaplikasikan instrumen evaluasi, mengolah hasil aplikasi instrumen. Yang keempat, analisis hasil evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah menetapkan standar analisis, melakukan analisis, menafsirkan hasil analisis. Yang kelima, tindak lanjut. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut. B. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada berbagai pihak yang terkait. Dan selanjutnya, melaksanakan rencana tindak lanjut.
Dan yang keenam, laporan. Meliputi yang A. Menyusun laporan layanan orientasi, B. Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait kepada sekolah atau madrasah, C. Mendokumentasikan laporan layanan. Selanjutnya yaitu layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik, terutama orang tua dalam menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, tahap pelaksanaan layanan informasi. Tahapan ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan yang mencakup kegiatan, A. Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi calon peserta layanan, B. Menetapkan materi informasi sebagai isi layanan, C. Menetapkan subjek sasaran layanan, D. Menetapkan narasumber, E. Menyiapkan prosedur, perangkat, dan media layanan, E. F. Menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan yang mencakup kegiatan A. Mengorganisasikan kegiatan layanan, B. Mengaktifkan peserta layanan, C. Mengoptimalkan penggunaan metode dan media. Dan yang ketiga, evaluasi yang mencakup kegiatan A. Menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, selanjutnya menyusun instrumen evaluasi, mengaplikasikan instrumen evaluasi, mengolah hasil aplikasi instrumen. Yang keempat, analisis hasil evaluasi yang mencakup kegiatan A. Menetapkan norma atau standar evaluasi, B. Melakukan analisis, C. Menafsirkan hasil analisis. Yang kelima, tindak lanjut yang mencakup kegiatan A. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, B. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada berbagai pihak yang terkait, C. Melaksanakan rencana tindak lanjut. Dan yang keenam, laporan yang mencakup kegiatan seperti menyusun laporan layanan informasi, menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait kepada kepala sekolah atau madrasah, dan yang terakhir mendokumentasikan laporan layanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, jenis layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, pengertian jenis layanan penempatan dan penyaluran, yaitu adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan atau penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program studi, program pilihan magang, kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Selanjutnya, materi kegiatan layanan penempatan penyaluran meliputi yaitu yang pertama, penempatan kelas siswa, program studi, atau jurusan dan pilihan ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan sikap, kebiasaan, kemampuan, bakat, dan minat. Yang kedua, penempatan dan penyaluran dalam kelompok sebaya, kelompok belajar, dan organisasi kesiswaan, serta kegiatan sosial di sekolah. Yang ketiga, membantu dalam kegiatan program khusus sesuai dengan kebutuhan siswa, baik pengajaran, perbaikan maupun seleksi untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur PMDK atau UMPTN. Menempatkan dan menyalurkan siswa kepada kelompok yang membahas pilihan khusus program studi sesuai dengan rencana karir, kelompok latihan keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler atau magang yang diadakan sekolah atau lembaga kerja atau industri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur dan langkah-langkah dalam layanan penempatan dan penyaluran. Terdiri atas 6 prosedur. Yang pertama, perencanaan yang mencakup kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, analisis hasil evaluasi. Yang kelima, tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu laporan. Dalam prosedur pertama, yaitu perencanaan yang mencakup, terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu
Yang pertama, melakukan identifikasi kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan pada diri siswa tertentu. Selanjutnya, yaitu menetapkan siswa yang akan menjadi sasaran. Yang ketiga, menyiapkan prosedur atau langkah-langkah dan perangkat serta fasilitas layanan. Dan yang keempat, menyiapkan kelengkapan administrasi. Prosedur kedua, yaitu pelaksanaan yang mencakup. Dalam hal ini, terdapat dua kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan analisis terhadap berbagai kondisi yang terkait dengan permasalahan siswa, sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, melaksanakan layanan, penempatan, dan penyaluran. Prosedur ketiga dari jenis layanan, penempatan, dan penyaluran yaitu kegiatan evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi mencakup 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menetapkan materi evaluasi. Yang kedua, menetapkan prosedur evaluasi. Yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Yang keempat, mengaplikasikan instrumen evaluasi. Dan kelima, mengolah hasil aplikasi instrumen. Prosedur keempat dari prosedur dan langkah-langkah jenis layanan, penempatan, dan penyaluran yaitu analisis hasil evaluasi. Analisis hasil evaluasi terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menetapkan norma dan standar evaluasi. Yang kedua, melakukan analisis. Dan yang ketiga, menafsirkan hasil analisis. Prosedur kelima dari prosedur dan langkah-langkah jenis layanan, penempatan, dan penyaluran yaitu kegiatan tindak lanjut. Dalam kegiatan tindak lanjut, terdapat 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut. Yang kedua, mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada berbagai pihak yang terkait apabila diperlukan. Yang ketiga, melaksanakan rencana tindak lanjut. Langkah keenam yaitu kegiatan laporan. Kegiatan laporan adalah prosedur dan langkah-langkah terakhir dalam jenis layanan, penempatan, dan penyaluran. Kegiatan laporan harus mencakup 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun laporan layanan, penempatan, dan penyaluran. Yang kedua, menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait, baik kepada pihak sekolah sebagai penanggung jawab utama layanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Yang ketiga, mendokumentasikan laporan pelayanan. Materi selanjutnya yaitu mengenai layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Selanjutnya mengenai bentuk layanan penguasaan konten di sekolah. Yang pertama yaitu orientasi kepada siswa. Di sini khususnya kepada siswa baru, yang mana membahas mengenai tentang tujuan sekolah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara-cara belajar yang tepat, penyesuaian diri dengan cara pendidikan di sekolah, dan lain sebagainya. Bentuk yang kedua yaitu penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pembelajaran di sekolah maupun di rumah, baik secara individu maupun kelompok. Bentuk yang selanjutnya yaitu bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai, memilih kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bentuk yang keempat yaitu pengumpulan data siswa yang berkenaan dengan kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, dan cita-cita hidup. Bentuk yang kelima yaitu bantuan mengatasi kesulitan-kesulitan belajar seperti kurang mampu menyusun jadwal belajar di rumah, kurang siap menghadapi ulangan dan ujian, kurang berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang tepat di berbagai mata pelajaran. Bentuk terakhir dari layanan penguasaan konten di sekolah yaitu bantuan dalam hal membentuk kelompok belajar dan mengatur kegiatan belajar kelompok supaya berjalan secara efektif dan selanjutnya yaitu mengenai komponen layanan penguasaan konten, yaitu yang pertama guru pembimbing. Guru pembimbing adalah tenaga ahli pelayanan konseling, penyelenggara layanan penguasaan konten dengan menggunakan berbagai modus dan media layanan. Yang kedua yaitu individu dan peserta didik. Individu adalah subjek yang menerima layanan, sedangkan guru pembimbing adalah pelaksana layanan.
Komponen yang ketiga yaitu konten. Konten merupakan isi layanan penguasaan konten, yaitu satu unit materi yang menjadi pokok isi bahasan atau materi latihan yang dikembangkan oleh guru pembimbing dan diikuti oleh peserta didik. Konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Proses konseling individu terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama adalah pengantaran. Proses pengantaran mengantarkan klien memasuki kegiatan konseling dengan segenap pengertian, tujuan, dan prinsip dasar yang menyertainya. Yang kedua adalah penjajakan. Proses penjajakan dapat diibaratkan sebagai pembuka dan memasuki ruang sumpek atau hutan belantara yang berisi hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan dan perkembangan klien. Yang ketiga adalah penafsiran. Apa yang terungkap melalui penjajakan merupakan berbagai hal yang perlu diartikan atau dimaknai keterkaitannya dengan masalah klien. Hasil proses penafsiran ini pada umumnya adalah aspek-aspek realita dan harapan klien dengan berbagai variasi dinamika psikis dalam rangka penafsiran. Yang keempat adalah pembinaan. Proses pembinaan ini secara langsung mengacu pada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien. Dalam tahap ini disepakati strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Yang kelima adalah penilaian. Ada 3 jenis penilaian yang harus dilakukan dalam konseling individu, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang.